pengolahan ada yang dari wasabi yang tentang teh hijau ya. Sampai gitu. Kurang tadi. Nah, kita ini adalah seluruhnya kecuali satu yang Java Pulau itu yang dibuat di luar. Jadi semuanya dibuat di Gambu. Semuanya dibuat di PPTK maksudnya, karena ada yang dari Pasir Sarongge di sini. Dari sebelah sini itu kita punya. Jadi ini sudah diurutkan ya, Bapak Ibu. Sudah diurutkan menjadi teh non oksidasi, teh semi oksidasi, dan yang di ujung itu adalah teh yang dengan oksidasi penuh. Kalau di sini Bapak Ibu sudah tahu yang namanya kalau non oksidasi berarti hijau. Setuju nggak? Lagi serius semua. Tuh. Oke, di sini Bapak Ibu boleh lihat ada teh hijau. Oke, kalau mau foto saya juga boleh, nggak apa-apa. Dari juga ternyata. Sudah? Sekali ya. Oke, sekali. Ini baru sebagian Bu, Pak. Jadi artinya sebetulnya teh itu dari yang 3 jenis berapa tadi? 5 ya yang diterangkannya. Sampai bedak pulung. Dari situ juga sebetulnya masih ada lagi pengolahan yang lain. Termasuk nanti kalau kita ngomongin beriti kayak gini, di Cina itu ada yang sengaja ditambahkan dengan mikroorganisme lain kayak jamur. URT. Kombucha dia jatuhnya dari seduhan. Dari seduhan kita tambahkan konsorsium sehingga tidak ada lapisan, bisa membentuk seperti itu. Tapi ada gula juga. Puer, ya itu puer. Itu biasanya ditambahkan saccharomyces biasanya gitu. Atau bahkan mikroorganisme lain juga. Oke, di sini kita punya panning, ada juga steaming. Jadi tadi ada juga penjelasan ya Mas Afri ya, kalau teh hijau itu ada 2 metode ya untuk inaktivasinya. Yang satu di panning, ketemu sama plat panas, satu lagi ketemu sama uap panas steaming. Yang panning itu adalah metode Cina punya, yang steaming Jepang punya. Dua-duanya sama-sama jadi teh hijau. Karena intinya teh hijau adalah inaktivasi enzim, tidak ada oksidasi. Intinya dari teh hijau itu adalah nggak ada oksidasi. Jadi kalau teman-teman di sini ketemu teh hijau tapi warnanya merah, itu belum sempurna hijaunya, karena dia masih oksidasi. Kan kalau merah kejadiannya itu adalah kayak teh hitam, bro. Teh hitam kan sengaja ya dioksidasi dari penggulungan sampai itu kan sengaja udah masuk ke tahap oksidasi seperti itu ya. Oke. Nanti setelah dari sini teman-teman juga boleh bisa nyobain masing-masing tehnya itu rasanya seperti apa. Karena di sini hanya pengenalan aja. Buat di tester yang udah biasa juga boleh. Bahkan kalau bisa jadi perwakilan nanti untuk bisa mendeskripsikan apa yang dirasakannya. Seperti itu. Kalau tadi itu udah biasa tapi belum pernah. Udah pernah tapi yang manis. Biasanya gitu biasanya ya, cuma saya nggak berfungsi. Nah, di sini ada teh hijau penny, Bapak Ibu, ini kualitas yang dibuat oleh Gambu. Jadi ini pabriknya di Bandung, di Gambu. Ini juga buatan PPTK juga, tapi pabriknya ada di sini. Masih Sarongge. Ini masih bentuknya penny, tapi beda ya. Karena klonnya beda. Ini pakai seri klon GMBS punya Gambu juga. Ini kita pakai steaming. Warnanya beda, beda. Ini warnanya beda. Steaming dia bisa mempertahankan hijau dari daun. Walaupun nggak disumpuk dulu, kan tadi Pak Sabri juga membicarakan tentang maca. Membicarakan tentang kalau sebelumnya itu maca 2 minggu sebelumnya kan disebut dulu apa namanya? Dinaungi dulu untuk mempertahankan klorofilnya seperti itu ya. Nah, dan ditambah dengan pengolahan metode Jepang tadi, sini makanya Jepang bisa dapat maca hijau kan warnanya, bukan karena warna tambahan, tapi memang tehnya kayak gitu. Selain dari karakteristik klonnya ya, di sini juga karakteristik klonnya adalah klon GMS dibikin sama teman-teman di pemulihan kita. Kita juga ada di sini teh melati ini buat sendiri, melati lokal ya, melati lokal juga. Kemudian tehnya juga teh punya kita. Ini, ya ini hybrid. Yang 50 kurang lah. Gitu ya. Oke. Terus juga ini
itu ada penyeluhan ya, ada lagi sebenarnya. Tapi sebagai gambaran ini ya, itu metode penyeluhan itu yang dikenalkan ke teman-teman di kota terkait adalah metode penyeluhan SNP. Artinya di sana memang harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, di mana konsentrasinya adalah 2%. Tapi kita kalau konsumsi celup misalnya, kita dikasih berapa per ininya? 2 gram, 1 gram atau 2 gram ya. Itu untuk misalnya jadi untuk seduh biasanya ada di konsentrasi 1% sampai 1,5% buat menikmati. Tapi ketika jatuhnya ke SNI atau di kebun atau di pabrik itu biasanya 2% karena sesuai dengan SNI seperti itu standar. Kalau misalnya untuk menikmati, makanya nanti ada materi penyeluhan yang disampaikan dengan materi dari program. Nah di sana kita juga bisa belajar bagaimana mereka menikmati teh. Artinya bukan berarti teman-teman kalian tidak bisa menikmati teh, tapi ada perlakuan-perlakuan yang memang mereka sudah terbiasa dengan komunitasnya. Bagaimana mereka memperlakukan dan menyeduh teh. Kalau tadi kita ngobrol ya tentang brewing kopi, bagaimana cara brewingnya kopi. Nah, teh juga kalau kita yang udah benar-benar ya namanya, kalau kita sudah ngerti ada kriteria teh yang bagus ketika diseduh dengan suhu sekian, ada kriteria yang bagus dengan diseduh sekian lama, itu pun beda-beda. Apalagi teh lebih banyak. Utamanya kenapa lebih banyak? Kalau teh itu bahannya daun bukan biji, lebih bervariasi. Metabolit sekunder itu kumpul di pucuk, ya kan? Nah, yang bisa jadi metabolit sekunder yang kumpul di pucuk itu beda-beda tergantung kesehatan. Dikasih makan apa enggak. Kalau biji udah sama mirip. Kopi, coklat itu udah mirip. Kayak gitu ya kira-kira ya. Kayak di sini juga bisa dilihat tuh. Kalau misalnya masuk, walaupun ini kita pakai klon serikon yang sama, serikonnya GBS, ketika jatuh ke sini boleh dilihat warnanya beda sama warna kayak ini, cenderung merah. Itu ada hubungannya dengan kerataan panas. Gitu, itu yang membedakan olahan. Jadinya ada hijau. Kalau misalnya mau kualitasnya warnanya hijau kekuningan, beda dengan merahnya, bagusnya memang steaming. Pakai panel juga bisa jadi hijau sama sekali, sangat bisa. Asal memang mesinnya dan kita juga sebagai operatornya artinya itu bisa menjaga hal tersebut. Artinya bagaimana mengolahnya, gitu sih Bu. Apalagi ya? Ini red putih, dan ini yellow tea tadi. Karena ini bahannya nggak cuma pekok, jadi kita sebut yellow tea. Sebetulnya bisa jadi golden tea juga. Yang bikin mereka jadi golden atau yellow itu trikomatnya ya, bulu yang sama pasapri gitu. Oke, apa lagi? Iya, ini sebetulnya nanti di tiap pengolahan ada tahapan yang berbeda di sini. Ada tahapan yang berbeda mulai dari penjemurannya, mulai dari oksidasinya, lama oksidasi, dan juga termasuk ke proses pengeringan. Selain ini juga sebetulnya ada satu metode lagi yang mungkin tadi dijelaskan sama Pak Sabri tentang roasted dulu. Roasted dulu. Nah, istilah roasted itu kita ambil sendiri aja gitu supaya lebih dikenal. Karena sebetulnya di sana kalau untuk dari negara asalnya Cina itu mereka biasanya juga nyebutnya dark oolong. Itu karena dia si panas di akhirnya itu dilebihin gitu, supaya bisa jadi agak gosong, ya kan? Biasanya teman-teman dari Taiwan, dari Cina mereka senang yang agak gosong. Mau teh hijau, mau teh hitam mereka senang dengan apa yang seperti itu. Beda. Kalau Becky itu kayak ada paha nggak enaknya biasanya. Kalau gosong itu woody yang lebih akan muncul. Woody. Kalau di desa itu kayak aroma pohon, aroma kayu. Bedanya di sana. Kalau disengaja seperti itu gitu ya. Tapi beda juga sama burn. Burn beda lagi. Yang di tekno biasanya lebih belakang lah ya, lebih pengalaman ya. Biasanya, apalagi sama ibu ya. Becky. Oh iya, bahkan dry gitu ya, sampai ke dry. Oh pernah ketemu berdry juga Bu? Sering. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Oke, itu sih Bu, mungkin bedanya ya. Terus kalau yang
roasted juga dia selain dari ubi juga dia ada nabi. Jadi kacang kayak kacang bakar gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian ini juga ada brie. Ini dari black ibu. Kita manfaatkan untuk jadi kayak gini. Jadi dia itu padat. Pokoknya enggak. Buka kayak gitu. Itu caranya gimana biar bisa pakai? Cukup ditekan aja sih. Cukup ditekan saja biasa aja. Ditekannya waktu basah. Tidak mudah kering terjadi. Tapi memang ada perlakuan dia harus posisi lembab dan agak panas ya. Panas baru dipres seperti itu. Oke, yang ini juga keju. Karena itu ya kemarin kan ada ya produk PPTK yang ulang tahun. Oke. Itu. Ya, ini heritage mana tadi heritage? Ini yang ini bu. Kan ada dia yang teh lama itu ya. Iya, ini yang tadi Pak Sabi bilang heritage, yang tanamannya itu umur 100 sekian gitu. Baru begini kan? Oh ya dia. Baru begini karena ini, iya yang Pak, iya yang itu, ini yang ada yang 100 gram cuma 2 jutaan ya kalau saya lupa. Alhamdulillah sekali. Tapi memang karena tadi seeding ya kan, jadi produktivitas kan dia tidak terus juga banyak sehingga memang kita ya itu jualannya memang seasonal, jadi tergantung khusus juga adanya kayak gini. Baru bikin juga karena baru keambil juga baru keambil. Oke, gimana bu? Ada yang mau dikomentari atau mau langsung coba? Seruannya boleh. Produk PPTK ini. Oh, yang bukan produk kalian ini Java umum. Oh dari Java umum ada buatannya. dari lokal kita juga. Ya? Lokal ya lokal. Madura. Nanti kalau yang interlokal kayak telepon ya. Yang internasional kita bisa ketemu pas kita. Oh iya. Kita harus bicara. Kita akan bawa beberapa teh juga. Tapi karena yang digabungin juga kebanyakan adalah teh yang di luar teh waktu besar kayak hitam itu juga bawa yang dari Cina. Satu sendok satu orang. Ya, mangga. Nanti kalau untuk mengambilnya pakai sendok ini aja. Oh, Jadi cukup satu. satu aja ya. Iya, biasanya 2 ya. Biasa 2. Biasa 2. Sebentar, saya pindah dulu ya. Terus apa pencuci? Biar tidak salah Iya. sendiri. Iya, cuci. biar tidak kena. Kalau layouting sih harusnya kayak gini posisi saya. Ininya di bawah kan gitu kan. Ini sekarang takut tumpah-tumpah. Gitu. Oh iya, pakai tetesan. Tetes kena tetes. Oh, punten. Ini belum ya nanti sama dengan buat ngebilas. Buat bilas sendok. Tes maaf banget ya. Bawa masnya. Buat saya dulu. Ini apa tadi? Oh dua. Oh gini ya. Oh iya. Satu iya, zoom ya. siap. Siap. Kalau mau apa namanya mencium aromanya juga silakan. Dari Ini, kami kerja sama. Ini bisa nih. boleh. Orangnya kemana ya? Iya, segitunya itu. Atau yang udah pakai bangku juga sih, yang itu. Manis wangi. Oh, makasih Pak. Oh, kirain yang mau di saya. Oh iya. Iya. Ya. Enggak karena udah biasa. Biasa. Jadi yang enak itu Kalau udah biasa. Saya biasa 1 sendok aja cukup. Karena saya terakhir. Sebelum besar di Fitri, saya terakhir.